Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla sahilana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu hadirin para jamaah sholat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah. Sampai agak lupa nama masjidnya Pak, karena udah lama nggak kesini Pak. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan atas nikmat yang Allah berikan dengan mengucapkan kalimat syukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada subuh ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, dibangunkan setelah Allah mencabut ruh kita sementara, kemudian Allah tiupkan kembali ruhnya, dan kita dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian kita hadir berbondong-bondong bersama-sama melaksanakan ibadah subuh berjamaah, sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tausiah ba'da subuh. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang setia mengikuti dakwah dan langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah, ini yang semestinya mengisi pada subuh ini adalah Ustadz Hanif, namun beliau ada uzur dan berhalangan hadir. Kemarin sore beliau meminta kami untuk menggantikan Bapak Ibu. Alhamdulillah, ini juga sekalian silaturahim Masjid Al-Muhajirin, bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Bapak Ibu, pada kesempatan subuh ini saya akan menyampaikan sebuah nasihat dari Al-Imam An-Nawawi yang beliau tulis dalam kitab At-Tibyan. Ini sebagai landasan buat kita Bapak Ibu yang gemar sekali, yang waktunya dipenuhi dengan belajar ilmu agama, waktunya dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, waktunya dipenuhi dengan berdiam diri di masjid, 5 waktu ke masjid, mu'allaqun bil masajid, artinya terkait dengan masjid. Maka penting kiranya kita tahu dan mengerti ada nasihat dari seorang ulama, Al-Imam An-Nawawi, kaitannya dengan diwajibkan atau dianjurkan untuk kita mengerti dan memahami nasihat-nasihat beliau tentang adab bagi para penuntut ilmu. Kalau kitab yang saya sampaikan Bapak Ibu itu kaitannya dengan Al-Quran, At-Tibyan Al-Adab fi Hamalatil Quran. Tapi ketika kaitannya dengan tolabul ilmi, tentang hamilul Quran, orang-orang yang dekat dengan Quran, yang selalu senantiasa membaca, mentadabburi, mengamalkan isi dari Al-Quran, maka ada kaitannya dengan hal tersebut. Karena Bapak Ibu jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, karena ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya
Apa akhlak Nabi? Maka jawabannya khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi apa? Al-Quran. Maknanya apa yang kaitannya dengan Al-Quran ini menjadikan kaitannya pula, berdekatan pula dengan kita selaku thalabul ilmi, atau bahasa yang lebih sederhana adalah selaku orang-orang yang senang ngaji. Maka kita sampaikan sedikit demi sedikit, insya Allah hanya beberapa poin saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullahu taala menyampaikan awwalu ma yanbaghi lil muqri wal qari ay yaqsida bidzalika ridallahi taala. Pertama-tama yang mesti dilakukan oleh orang yang mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmu dan mencari ilmu, adalah ayyaksida bidzalika ridallahi ta'ala, adalah mengharapkan semua itu atau mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kalau ngaji, kalau ibadah, kalau muamalah, silaturahim, atau berbuat baik, membantu orang, bahkan yang lebih khusus lagi adalah ngaji atau thalabul ilmi yang kita lakukan pada hari ini, ayyaksida bidzalika ridallahi ta'ala, semua itu harus diniatkan untuk mengharapkan ridha Allah azza wajalla. Jadi kalau diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Bapak Ibu cuma hafal semua insyaallah. Jadi Allah azza wa jalla memerintahkan kita untuk memurnikan ketaatan kepadanya, ibadah kepadanya. Jadi apa yang kita lakukan harus dimurnikan, murni bahwa apa yang kita lakukan itu karena Allah azza wa jalla. Kemudian nasihat Nabi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan itu tergantung kepada niat. Ada juga innama yahfadhur rajul ala qadri niyatihi, sesungguhnya manusia diberi ganjaran sesuai dengan niatnya masing-masing. Maka ini disampaikan oleh Bapak Ibu, oleh Imam Nawawi di kalimat pertamanya, di poin yang pertamanya, pasal yang pertamanya, bahwa harus nantiasa menjaga niat kita dengan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kaitannya dengan mencari ridho Allah kemudian menjaga niat kita, maka ada kaitannya pula dengan yang namanya ikhlas. Ini betul Bapak Ibu. Pengapunten, ikhlas itu susah apa mudah? Bu, susah apa mudah Bu? Nih akhir bulan nggak punya uang, ikhlas susah apa mudah? Ibu nggak berani jawab Pak. Akhir bulan pas lagi seret-seretnya, nggak bisa beli apa-apa, misalkan, atau pas lagi ngirit-ngiritnya kepingin jalan-jalan, akhir bulan belum cair, padahal tetangga udah ngajaki jalan-jalan. Bu, Pak, yuk kita jalan-jalan. Mana Hartono Mall? Akhir bulan, ya Allah, lagi seret-seretnya. Mencoba untuk ikhlas itu kadang-kadang sulit. Maka dikatakan bahwa ikhlas itu mudah diucapkan tapi sulit diamal. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ulama Abu Qasim Al-Qusairi mengatakan bahwa ikhlas itu adalah ifradul haqqi
subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ikhlas itu adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas. Ketika sudah lagi masalahnya ada, maka tujuannya adalah taat kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Taat kepada Allah diantaranya ketika kita mendapati musibah, kita bersabar, mentaati segala ketetapan Allah, namanya qada dan qadarnya Allah. Dan yang kedua, mendekatkan diri kepadanya, memperbanyak ibadah, memperbanyak doa, memperbanyak amal soleh. Maka ketika orang sedang ditimpa musibah, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tujuannya tadi yang pertama taat kepada Allah. Kita diminta untuk taat, lebih taat lagi. Kalau sekarang, kalau biasanya kita sering lalai dalam beberapa hal. Ketika datang musibah, kita dibuat untuk mengingat bahwa oh, kita ini lalai di sini. Yang kedua, kita diminta untuk bersabar kepada segala musibah yang diberikan kepada kita. Maka yang tadi disampaikan oleh seorang ulama, Abu Qasim Al-Qusairi rahimahullahu ta'ala, adalah ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala fi ta'ati bil qasdi. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ada juga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama juga mengatakan ikhlas itu istawa'u af'alil abdi fi zahiri wal batin. Ikhlas itu kesamaan antara perbuatan hamba baik zahirnya maupun batinnya. Bapak Ibu nggak usah kaget. Sekarang banyak peristiwa, ada orang sering ngaji, sholat terus, maksiat jalan. Sering ngaji, maksiat nggak ketinggalan. Maka kalau kita mencermati kalimat ikhlas itu istawa'ul af'alil abdi, istawa'u af'alil abdi fi zahiri wal batin. Apa yang kita lakukan baik zahirnya maupun batinnya, baik terlihatnya maupun tidak terlihatnya, baik terlihat oleh orang lain ataupun hanya Allah dan kita saja yang melihat, maka kalau semua itu didasari dengan ikhlas kepada Allah dan khauf kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada istilah sholat terus maksiat jalan. Gitu. Pengajian terus maksiat tetap jalan, pengajian terus ghibah tetap jalan, pengajian terus jelekin orang, rendahkan orang tetap jalan. Maka ini tergantung apa yang kita niatkan. Maka hadirnya kita di sini nanti masuk ke dalam hati bisa diamalkan. Ini lantaran gerbangnya sudah terbuka dulu. Apa itu gerbangnya? Adalah ikhlas. Apa? Gerbangnya apa? Ikhlas. Bahkan seorang ulama mengatakan salasun min alamatil ikhlas. Ada 3 ciri-ciri itu ikhlas. Orang tersebut ikhlas. Ada 3 ciri-ciri. Apa jamaah yang dimuliakan Allah? Istawa'ul madhi wad dammi minal ammah. Yang pertama, ciri yang pertama, sama saja tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan orang banyak. Bahasanya itu dipuji tidak terbang, dicela tidak Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, saya diceritakan sama orang yang baru ngaji atau baru datang ke masjid.
ampun sepuh tapi ingin berubah, baru dapat hidayah dari Allah. Nah ini penting kiranya kita yang sering ngaji dan yang ingin baru untuk berbuat baik atau baru ingin ngaji, maka penting kiranya mencermati ini. Jadi ada orang baru mau berubah, mau datang ke masjid, mau tobat, tetangga kita, orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita datang ke masjid, datang mau ke pengajian. Kemudian pas datang ketemu dengan kita yang sering ngaji itu, misalkan, kemudian bertemu, lah gitu dong, udah lama gak pernah kelihatan ke masjid. Nah gitu dong, sekali-kali ke masjid. Nah ini kan sakit hati. Harusnya kita sampaikan, alhamdulillah Bapak Ibu sudah ke masjid, silakan, Masya Allah, saya senang banget berjalan ke masjid, gitu. Tapi ini cerita dari orang yang baru pertama kali ngaji itu, bahasanya sekarang bullying gaya baru, Pak. Bully tapi kayak bener. Nah gitu dong, ngaji udah lama padahal umur udah tua kok nggak ngaji. Nah gitu dong ngaji, harusnya kan nggak begitu jawabnya. Menyambutnya dengan orang yang bahagia, menyambutnya dengan ikhlas kepada Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya senang banget dengan sudah ke masjid. Masya Allah, ini kalau kalimat itu dilontarkan, Masya Allah dia senang. Tapi kalau sebaliknya yang pertama kali itu dilontarkan, Masya Allah, kadang-kadang dia sakit hati. Terus tadi yang pertama, hari pertama seperti itu disampaikan. Hari keduanya dia datang, hari keduanya qadarullahnya ada uzurnya. Ada uzur yang benar-benar harus dia meninggalkan pengajian itu. Padahal pengajian ini termasuk pengajian perdana, maknanya pertemuan kedua dia di masjid. Maknanya besoknya lah kalau kita sampai. Harus uzur, nggak izin nggak hadiri pengajian di masjid hari keduanya. Pas terlihat oleh orang tuh kan musiman doang, pertama doang, yang kedua ini aja nggak ngaji, nggak jadi ngaji. Terdengar sama orang yang tadi mau berubah, padahal benar-benar dia nggak datang itu karena uzur. Cuma dari kita ini sudah dari orang-orang ini, dari yang sering ngaji ini, mindsetnya adalah ini biasanya awal-awal doang, ini musiman ini. Padahal nggak ada urusan musiman dan nggak musiman kan, ngoten. Yang penting zahirnya kita menghukuminya baik, ya katakanlah saja baik. Akhirnya ketika mendengar itu, jenengan tadi disampaikan lu sama bapak-bapak, ibu-ibu yang di masjid, musiman baru kemarin pertama katanya mau berubah, hari kedua sudah nggak datang pengajian. Padahal dia nyampaikan, saya tuh ada uzur, bukan karena saya mau meninggalkan benar-benar atau hal-hal yang nggak penting, tapi ini penting. Akhirnya dia semangat, semakin terpacu lagi. Di hari ketiganya datang pertama kali, Pak Bu. Bahasanya itu pas baru mulai pengajian atau pas baru, kalau bahasanya itu kalau pas baru azan, sebelum azan sudah datang. Tapi apa komentar orang-orang itu? Biasa nih awal-awal datang pertama semangatnya itu biasa. Jadi pertama salah, izinnya salah, sregep ya salah. Jadi apa-apa ya kayak salah sudah nih, nggak ada benernya sudah. Akhirnya jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, orang yang mau berubah ini keikhlasannya sudah mulai luntur, bukan karena Allah, takut kalau dicaci sama orang sekitar kalau nggak hadir pengajian. Takut kalau dia hadir pengajian disangka ini cuma sregep di awal, akhirnya nggak jadi ke masjid orang-orang itu. Dan orang yang sering ke masjid
atau sering datang pengajian, sering ibadah, ketika melihat orang seperti itu, pandangan kita tadi lain. Harusnya kita alhamdulillah, saya senang loh dengan sudah ngaji, dengan sudah ke masjid. Tapi pandangannya lain dengan kalimat-kalimat seperti itu. Akan berubah niat kita bukan ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka yang pertama, istawaul madhi. Ciri-ciri ikhlas itu istawaul madhi waddammi minal ammah. Tidak terpengaruh sama sekali baik pujian maupun apa? Celaan. Maksudnya pujian bagaimana Pak Ustadz? Kadang-kadang ada orang itu sudah biasa dipuji, nggak dipuji, akhirnya nggak mau berbuat baik. Pangapunten. Ada peristiwa di salah satu masjid. Saya mengisi pengajian di daerah, di salah satu masjid di Jawa Barat sana, di Bekasi. Masjid besar. Waktu itu pangapunten dihadiri oleh salah satu tokoh yang biasa disebut, yang saya hormati, Bapak Fulan bin Fulan. Saya sudah dikasih list sama panitia, Pak Ustadz, ini nanti yang disebutkan tamu yang terhormat yang disebutkan. Oh, gitu. Akhirnya saya pegang itu listnya Bapak Ibu. Pas saya pegang, sudah saya bacakan sebelum ceramah itu, yang saya hormati, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai ke poin yang ke-9, kalau nggak salah 9 atau 10, namanya terlewat. Saya nggak ini harusnya yang ke-9 dibaca, tapi langsung ke-10, kemudian ke-11 dan seterusnya. Tiba-tiba, karena ini termasuk tokoh yang diutamakan, yang ketiga yang diutamakan, tiba-tiba yang fulan ini yang nggak disebut berdiri pulang. Kaget lah, pulang. Kemudian takmir masjidnya nyamperkan saya, Pak Ustadz, nomor 9 kelewatan. Terus saya bisik, nggak apa-apa, nggak satu nggak hadir, masih ada ratusan orang di depan kita. Ya sudah terlanjur, artinya kok nggak disebutkan yang terhormat saja, berubah niatnya, saya nggak diakui, sudah saya nggak mau tholabul ilmi, padahal malaikat itu nggak akan tidur. Gitu Bapak Ibu. Jadi jenengan ini yang hadir di sini, insya Allah disaksikan para malaikat, ditulis Bu Fulan, Ibu Fulan, Bapak Fulan hadir pengajian, pahalanya sudah ditulis oleh Allah. Jadi nggak usah ada istilah diakui oleh makhluk Allah saja, nggak usah. Sudah diakui oleh Allah, kita hadir di sini sudah nilai plus di mata Allah, sudah dapat pahala. Masya Allah. Jadi sama saja tidak terpengaruh oleh pujian. Tadi kalau yang kita bahas kan hinaan aja ya Pak. Kalau dihina itu biasanya sudah tumbang, orang mau ikhlas itu dihina sudah tumbang. Tapi yang sering juga terlewatkan, ketika dipuji banyak orang sudah tumbang. Infak di sebuah masjid biasanya dibacakan setiap kali sholat, alhamdulillah telah diterima infak dari Bapak Fulan atau Ibu Fulan, sekian diucapkan jazakumullahu khairan. Takmir masjid mengumumkan seperti itu. Besoknya dia infak lagi, qadarullahnya takmir masjid bukan ada niat apa-apa, takmir masjid lupa, nggak diumumkan. Habis dia infak nggak diumumkan, saya besok nggak infak lagi, nggak ada nama saya tadi, nggak kedengeran. Akhirnya besok nggak infak lagi, nggak jadi. Besok nggak mau nyumbang lagi, nggak mau berbuat baik lagi. Maka ini semua bukan karena Allah. Sudah dihitung nilai jariah kita, bahwa dikatakan dalam sebuah ayat, difirmankan dalam sebuah ayat, Allah Azza wa Jalla berfirman,
bahwa orang yang menginfakkan hartanya yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah akan merugi. Jadi sudah mesti untung dan diakui oleh Allah, dibalas oleh Allah. Jadi tidak butuh balasan manusia, apalagi cuma disebutin saja. Tapi bukan berarti salah ketika ada lembaga menyebutkan nama bapak atau ibu yang berbuat baik, itu tidak ada salah. Tapi yang keliru adalah ketika kita yang menginfakkan itu atau yang memberikan harta kita untuk kebaikan ini, kita mengharapkan pujian dari makhluk Allah, dari makhluknya. Maka ini yang salah. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, wan nisyanu ru'yatil amal fil a'mal. Yang kedua adalah melupakan amal-amal kebaikan kita. Maka dianjurkan bagi thalabul ilmi, bagi kita yang sering ngaji, untuk memperhatikan alamatul ikhlas ini. Yang kedua tadi, melupakan kebaikan-kebaikan kita yang pernah kita lakukan kepada orang lain, dan mengingat segala kebaikan orang lain kepada kita. Melupakan dengan segera kebaikan kita kepada orang lain, dan mengingat sampai akhir hayat kita kebaikan orang lain kepada kita. Ini kalau begini orang yang thalabul ilmu, wah dahsyat Pak. Jadi sehabis diberikan kebaikan, man shona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Barang siapa yang diberikan ma'rufan, diberikan kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Fa illam tukafi'uhu fad'u lahu, kalau tidak bisa balas kebaikannya, doakanlah dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu, sampai kita benar-benar yakin bahwa kita telah membalas kebaikan itu. Maka nggak usah ada istilah orang hadir walimahan itu, ini saya tadi infakun dicatat nopo buatan, ngamplop niku dicatat nopo buatan. Jadi saya ngamplop agak besar, esok biasa, berarti yang hajat ini kalau saya ada hajat balik lagi ngamplopnya seperti saya. Ini kan jadinya ngutang. Lah, ya alhamdulillah kalau yang punya hajat menyadari dan mampu menyadari bahwa ini adalah kewajiban dia, fakafi'uhu, maka balaslah kan. Tapi jangan lupa ada kata-kata selanjutnya, fa'illam tukafi'uhu, kalau tidak bisa balas lantaran tidak mampu, fad'u lahu. Maka kalau nggak bisa balas amplopnya yang serupa, wah itu doa itu juga sama saja seperti balasan itu. Maka nggak usah dicatat lagi. Oh, kemarin jenengan saya kasih 200.000 pas saya jagung jenengan, kok jenengan sekarang ngasihnya cuma 50.000. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini namanya mengingat segala kebaikan kita kepada orang lain dan melupakan kebaikan orang lain kepada kita. Kita melupakan bahwa orang-orang yang hadir untuk hajat kita itu adalah orang-orang yang senantiasa mendoakan kita. Itu yang buat langgeng sakinah mawaddah warahmah, Bapak Ibu. Jadi doa-doa kaum muslimin yang hadir itu yang buat langgeng itu, yang buat barokah keluarga-keluarga itu. Buatan amplopnya, tapi barokah doa-doanya. Maka dari doa-doa itu, barakallahu laka, wa baraka alaika, wa jama'a bainakuma fi khairin. Coba kalau dia cuma ngamplop saja, apa bedanya dengan makan di warung, Pak? Kan yang penting acara intinya acara untu. Kalau dia sudah bayar, makan selesai. Makanya problem-problem keluarga kaum muslimin ini
itu juga diawali dengan ikhlas ini. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, penting kalimat yang kedua, melupakan segala kebaikan kita kepada orang lain dan mengingat segala kebaikan orang lain kepada kita. Ini namanya ikhlas. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, waqtida'u thawabil a'mal fil akhirah. Yang ketiga, mengharapkan pahala amal-amalnya di akhirat. Mengharapkan balasan amalnya di akhirat. Orang yang ikhlas yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga, ketika dia melakukan amal, ketika dia thalabul ilmi, ketika dia ngaji, ketika dia berbuat baik kepada orang, yang dia harapkan adalah balasan di akhirat dari Allah Azza wa Jalla. Maka kalau sudah seperti ini mindset orang yang sering ngaji, Masya Allah, selesai semua, sudah. Jadi nggak ada istilahnya ketika melakukan kebaikan, dia mengingat-ingat kebaikan kita di poin yang kedua tadi. Karena harus selesai di poin yang ketiga, mengharapkan segala perbalasannya itu dari Allah dan diberikan nanti di akhirat. Fatazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi segala amal kita dijadikan bekal di akhirat kelak, bekal sangu, Pak Ibu. Ketika kita mau melewati jembatan siratnya, sudah ada bekal sangu dari orang-orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya, didoakan, ya Allah mudahkanlah segala hajat-hajatnya. Malaikat nyampaikan amin, amin, amin. Ketika ada orang mendoakan kita bithahril ghaib tanpa pengetahuan kita, malaikat mengatakan amin, amin, walaka mithla dzalik. Amin bagimu seperti apa yang kau doakan kepada saudara. Jadi ketika kita mendoakan saudaranya hajatnya dimudahkan, bukan hanya hajatnya di dunia saja, hajatnya nanti di akhirat, melewati jembatan sirat dibantu, dimudahkan oleh Allah, melewati jembatan sirat dengan mudahnya dia melewati jembatannya, kemudian membuka pintu surga, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu jamaah yang dimuliakan Allah, karena juga poin yang ketiga tadi, mengharapkan pahala amal-amal di akhirat, mengharapkan pahala dari Allah dan dibalas di akhirat sebagai bekal nanti. Jadi 3 alamat ikhlas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelengkap juga apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, sahabat Nabi, Bapak Ibu yang tahu pernah dengar siapa itu Fudail bin Iyad. Ini beliau Masya Allah luar biasa, Bapak Ibu. Beliau mengatakan, pangapunten niki sampai jam berapa gitu? Sampai jam berapa, Pak? Jam 5 berapa? Setengah 6. Jam berapa, Pak? Jam 5.30. Tidak kelebihan, Bu. 5/4. Fudail bin Iyad mengatakan begini, Bapak Ibu, tarkul amal li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu huwa aywafiqallahu minhuma. Fudail bin Iyad mengatakan tarkul amal li ajlin nasi riya'un, meninggalkan amal karena manusia riya'un. Saya nggak mau datang ke masjid saya nggak mau datang ke masjid pertama kali, takut disangka paling alim, akhirnya nggak ke masjid. Saya nggak mau sedekah, takut nanti disangka ahli sedekah. Saya nggak mau berbuat baik, nanti takut lalu bahasa anak kecilnya. Sekarang ada bully juga itu, Pak. Di sekolah-sekolah Islam itu ada anak
Saya melihat salah satu sekolah Islam itu ada anak waktunya istirahat sholat duha, waktunya istirahat, yang lain pada ke kantin istirahat makan. Tapi ada satu anak bunyi bel istirahat, dia langsung lari pergi ke masjid, wudhu, kemudian lakukan sholat duha sebagaimana rutinitas yang dilakukan oleh keluarganya. Tapi ketika dilihat oleh orang-orang teman-temannya di sekelilingnya, ketika lagi sholat Allahu Akbar, ini juga bully. Kemudian yang teman-temannya ngomong, "Cie, sholat duha." Padahal lagi khusyuk-khusyuknya sholat duha nih. Allahu Akbar. Cie, sholat duha. Sudah selesai sholat duha, berdoa, "Ya Allah," khusyuk banget doanya. Ada dibully itu lagi doa dikasih uang receh. Ya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT, semua itu tidak ada efeknya bagi diri kita. Tetap kita lakukan amal. Jangan sampai jangan sampai kita takut dan malah meninggalkan amal. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajli nasi riyaun. Meninggalkan amal karena takut karena manusia, karena takut dibully manusia, karena takut dicemooh manusia, riyaun. Dia telah riya. Saya nggak mau sedekah nanti takut disebutin namanya, terus disangka ahli sedekah. Saya malah nih nggak mau sedekah karena disebutin nama-namanya. Padahal nggak ada kaitannya dengan disebutin namanya sama takmir masjid, sama tidak. Yang penting kita melakukan amal itu ikhlas kepada Allah, selesai sudah. Wala amalu li ajli nasi syirkul asghar. Dan beramal karena manusia adalah syirik kecil. Jadi kalau meninggalkan amal karena manusia, riya. Beramal karena manusia, syirik. Kata Fudail bin Iyad, dan ikhlas itu ayyuwafiqallahu minhuma. Ikhlas itu Allah jaga, Allah bebaskan kalian dari keduanya. Tidak meninggalkan amal karena manusia dan tidak mengerjakan amal karena Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kaitannya dengan ayyaksida bidzalika ridallahi ta'ala. Jadi orang yang ngaji ini semuanya ini kalau kita kumpulkan semuanya harus karena Allah Azza wa Jalla. Kalau semuanya karena Allah Azza wa Jalla, insya Allah orang berbuat baik lurus-lurus saja. Nggak ada itu sifat pendendam, nggak ada itu istilah di depan bagus, di belakang jelek-jelek. Oh, apa itu? Orang manusia itu kan kalau diminta sekali ikhlas, 2 kali ya masih ikhlas, 3 kali yo, lumayan berat ikhlasnya, 4 kali di belakang diomongin, Bu Fulan nih, Bapak Fulan minta tolong terus kerjaannya ini. Padahal untuk menjaga ini harus senantiasa paham. Misalkan dengan meminjam uang itu loh Pak. Meminjam uang kan, ngutang itu biasanya bisa memutuskan tali silaturahim. Orang yang biasa ketemu tegur sapa, ketika punya utang, aduh saya nggak mau ketemu, takut ditagih utangnya. Akhirnya ngumpet kayak Umar bin Khattab ketemu setan. Setan ketemu Umar bin Khattab. Kalau kita ketemu setan, kitanya yang lari, setannya yang ngejar. Tapi kalau ketemu Umar bin Khattab, setan ketemu Umar bin Khattab, setannya yang lari, Umar bin Khattabnya yang ngejar, kan balikan kan Pak.
Jadi orang yang punya utang kadang-kadang sudah bisa memutus silaturahim. Maka bagi yang ngaji sudah, kalau kelihatannya, kedengarannya orang yang dikasih kebaikan ini itu nanti berefek kepada apa namanya amal ibadahnya, kepada silaturahimnya, kepada amanahnya, lalai, maka sudah mulai disampaikan ketika pinjam, kan bahasanya pinjam 100 yang viral nih gue, Pak. Baru ketemu pinjam 100 ke ibu ini, bapak ini pinjam 100, tetangganya ini pinjam 100, ini pinjam 100, ini pinjam 100. Niatnya pinjam tuh nggak mau bayar. Maka sudah disampaikan ketika pinjam 100, Pak, pinjam 100 dong, Pak, lagi butuh. Sama nih, saya butuh. Siapa yang nggak butuh uang, kan semuanya butuh. Kalau gitu 50 aja. Sama 50 juga butuh. Ya sudah, seadanya juga butuh banget ini. Jadi menolak dengan cara yang halus, dengan maslahat yang benar, dengan maslahat yang apa namanya baik untuk dirinya dan diri kita agar tidak terputus silaturahim, ini juga harus apa namanya dilakukan untuk apa? Untuk menjaga hati kita sebagai thalabul ilmi. Itu yang pertama, yaksida billahi karidullah ta'ala. Sampai yang kedua saja. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, wa yambagi alla yaksida bihi tawassulan ila aradi min aradi dunya. Jadi hendaklah seorang yang memiliki tujuan ilmu atau orang yang berilmu atau orang yang sering ngaji tidak memiliki tujuan dari ilmu yang didapatkannya untuk mencapai kesenangan dunia. Jadi dari ngaji ilmu yang didapatkannya itu bukan untuk mencapai kesenangan dunia, tapi untuk mencapai kesenangan akhirat nanti, keberkahan di dunia dan kesenangan di akhirat. Dicontohkan oleh Imam Nawawi, min malin, untuk mencari harta, au riasatin, untuk mencari ketenaran. Saya mau ngaji aja biar tenar, saya aktif di masjid biar lebih tenar lagi. Saya datang setiap pengajian, di sini datang, di sini datang, di sini datang lagi. Niatnya untuk tenar, untuk dikenal kayak bapak fulan atau ibu fulan. Masya Allah, itu biasanya datang ke masjid-masjid pengajian mesti ada dia itu. Kedengaran dari kita, besok lebih sergap lagi. Lah ini untuk mencapai kesenangan dunia, aujahatin, atau kedudukan. Orang yang berbuat baik mau cari kedudukan. Alhamdulillah. Au irtifa'in ala aqranihi, orang berbuat baik untuk mencari keunggulan atas orang lain, merendahkan orang lain. Jadi habis thalabul ilmi, baru ngaji, melihat orang yang belum ngaji, langsung tempatmu di neraka. Masya Allah. Ini ketika baru ngaji, baru semangat-semangatnya, lihat ada orang belum berbuat baik. Kalau untuk mencari kesenangan dunia, dia akan merendahkan orang lain kalau habis berbuat baik. Habis sedekah, kemudian melihat ada orang belum sedekah. Padahal orang yang belum sedekah, bisa jadi dia belum diberikan hidayah oleh Allah. Yang kedua, belum mampu. Tapi kita yang sudah sedekah, tadi lihat enggak saya sedekah berapa? 100 kan? Jangan sampai di bawah saya. Fastabiqul khairat. Tapi bahasanya merendahkan orang lain. Au irtifa'in ala aqrani, merendahkan orang lain. Au sana'in indan nasi, atau mengharapkan pujian dari orang banyak. Au sorfi wujuhin nasi, atau mendapatkan perhatian banyak orang.
ingin dapat pujian, ingin dapat perhatian. Hendaklah orang yang sering ngaji ini membebaskan dari semua itu. Ini nasihat Imam Nawawi, Bapak Ibu jamaah. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat ke-20, "Maka na yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Maka kalau mengharapkan kesenangan dunia, nu'tihi minha, Allah berikan itu sebagiannya. Tetapi balasannya wa ma lahu fil akhirati min nasib. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada satu bagian pun di akhirat, karena tujuannya adalah menggapai kesenangan dunia dari ibadah yang kita lakukan. Tujuannya tadi untuk merendahkan orang lain, tujuannya adalah untuk mencari kedudukan, tujuannya adalah untuk mempermalukan orang lain. Nauzubillah min dzalik nih, seperti itu. Maka kata Allah dalam surat Asy-Syu'ara itu, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Terakhir Bapak Ibu, pasal yang ketiga, wal yahdhar kullal hadari man qasduhu takabburan wal mustaghilina alaihi wal mukhtalifina ilaihi. Hendaklah sebagai kita yang sering ngaji tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti kita, dan tidak membenci orang yang pernah bersama dengan kita dalam berbuat baik. Dan ini penting Bapak. Orang yang sering ngaji itu tidak ada keharusan dan kewajiban untuk memaksakan kehendaknya, kebenarannya kepada orang lain. Ada kewajiban, keharusan untuk menyampaikan, tidak ada kewajiban, tidak ada arahan untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kalau ketika kita menyampaikan kebaikan dengan cara yang santun belum diterima, sudah doakan mudah-mudahan diberikan hidayah, kan ngoten. Tidak ada paksaan. Tapi dakwah itu bertahap. Hari ini dakwahnya ini, kalau dia tidak senang diajak secara langsung, maka dengan dakwah yang lain, dengan tata cara yang lain. Ini sholat jamaah ini, Bapak Fulan, Ibu Fulan, tetangga kita belum jamaah nih, gimana caranya ya? Ini sediakan di masjid sembako misalkan. Kemudian dari sembako itu datang ke masjid. Oh Ustaz, nanti niatnya karena sembako dulu, gimana? Cara itu cara. Nanti lama-lama sembakonya hilang, dia nggak ke masjid, malu. Lama-lama dia ketika berdoa hatinya diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah. Ngopo ya saya sholat karena sembako misal. Nanti Allah berikan hidayah. Yang penting kita ikhtiar saja dalam berdakwah dengan cara kita masing-masing, asalkan tidak keluar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian tidak membenci orang yang pernah belajar dengan kita, bersama dengan kita dalam sebuah lembaga, dalam sebuah masjid. Kan kadang-kadang ada orang ngaji itu Masya Allah, kemarin dia ikut sama kita loh, pertama kali dia ngaji sama kita loh Pak Ustaz di masjid, besoknya dia ngaji dengan orang lain. Ya sudah, nggak mau saya ketemu dengannya. Gitu orang yang Masya Allah begitu. Jadi antara orang yang sama-sama berbuat baik saling membenci. Nauzubillahimin. Ini kalau nggak ngaji sama saya ini nggak afdol ini. Akhirnya jangan nggak usah ngaji sama saya ini. Ya udah saya nggak mau ketemu dengannya lah. Orang sekarang sudah nggak ngaji bareng-bareng sama saya, nggak satu masjid dengan saya, dia malah sholat atau ngaji di masjid yang lain, ya sudahlah saya tinggalkan saja. Nauzubillahi min dzalik. Hendaklah kita tidak memaksakan kehendak kita dan tidak membenci orang lain yang pernah belajar dengan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, 3 hal ini saja yang kami sampaikan dalam majelis ilmu ini. Ini sebagai landasan awal kita untuk thalabul ilmi, sebagai orang yang thalabul ilmi. Ini juga sebagai info bahwa kitab ini diajarkan kepada santri-santri di pondok pesantren, agar mereka itu ketika keluar dari pesantrennya, keluar untuk berdakwah dari pesantrennya di masyarakat,
itu tidak mencari hal-hal yang tadi, agar hatinya tetap terjaga dari ujub, dari riya, dari sombong, maka harus senantiasa mempelajari kitab ini dan mencermati kitab ini serta mengamalkannya. Pak, insya Allah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita sebagian dari kita sudah mendengar nasihat dari Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan menjadi bahan pelajaran buat kita dan kita diberikan istiqomah oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, saya rasa cukup ya perjumpaan kita, tausiah kita pada subuh kali ini. Apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup perjumpaan kita membaca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.